Dalam kitab Al-Khassa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menyebutkan salah satu karakteristik daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segala amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu kalau melakukan satu kebaikan dibalasnya satu kebaikan. Melakukan satu keburukan dicatat satu keburukan. Berbeda dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah lipat gandakan kebaikan, tetapi keburukan Allah balas satu. Itu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian daripada Allah lipat gandakan, Allah berikan Ramadan. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, Allah lipat gandakan berapa? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tetapi berbeda dengan bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak kepada bulan-bulan yang lain. Makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan suci Ramadan, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah ini kalau sudah masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan. Sebelum Ramadan dermawan, tapi kalau sudah Ramadan ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran. Rasul orang sangat dermawan, siapapun yang datang kepada beliau beri. Dan di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran. Fayalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran. Itu dua. Ya, pada hadis ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka anugerah bagi kita ini Allah berikan kita Al-Quran yang kemuliaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan satu ayat satu kebaikan, tapi per huruf, Pak. Al-Quran ini satu kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Satu huruf bukan satu ayat. Al-Fatihah ada berapa? Berapa ayat? 7. Tapi Allah enggak balas 7 per huruf. Pernah ngitung? Fatihah. Pernah ngitung hurufnya? Itu dibalas berapa? 10 per hurufnya di luar Ramadan. Bagaimana dalam bulan suci Ramadan? Maka kalau dalam bulan Ramadan itu bukan kuantitas tapi kualitasnya diperbanyak. Kuantitasnya diperbanyak dalam baca Al-Quran. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Sehari, Pak. 2 kali hatam. Pagi, sampai sore, malamnya, sampai subuh. Itu 1 kali hatam, 1 kali hatam. Banyak ulama-ulama juga mempraktikkan demikian. Maka disebutkan kalau pengen iri, kita pengen iri sama orang, iri sama 2 orang ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, la hasada illa fitnatain. Janganlah kita iri kecuali sama 2 orang. Nih, kalau ada pada diri kita ada orang lain yang kayak begini iri. Yang pertama rajulun atahullahul Quran. Yang pertama orang-orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melantunkannya malam, ya, siang malam, tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Iri yang kayak begini, Pak. Iri kalau ada orang punya anak hafal Quran, iri kapan anak kita hafal Quran. Iri kalau orang punya cucu hafal Quran, iri. Kenapa? Ya, karena emang ini yang mesti kita iri sama orang lain. Yang kedua apa? Rajulun atahullahu malan. Yang kedua orang yang diberikan harta oleh Allah. Kelebihan harta, tetapi kerjaannya ngapain? Sedekah,
berinfak, ya, memberi makan orang yang berpuasa, ya, membangun jalan, membangun masjid, membangun pesantren. Ini iri sama dua orang ini. Ya. Orang ini sebenarnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Orang yang sangat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah selalu menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita punya rencana nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada enggak rencana hatam Quran di bulan suci Ramadan? Rugi kalau kita bulan Ramadan kagak hatam. Kalau orang Ramadan kagak hatam, saya yakin di luar Ramadan kagak hatam-hatam. Ayo yaku. Ya, orang kalau Ramadannya kagak hatam, di luar Ramadan susah ngataminnya. Karena ada orang yang enggak baca Quran Ramadan doang, kalau kagak Ramadan kagak datang dia. Enggak baca. Ya, maka punya punya perencanaan untuk menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali menghatamkan Al-Quran. Ya. Ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan annal qari'a la yahuluhu al-faza'ul akbar yaumal qiyamah. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan mendapatkan ketakutan pada hari kiamat. Hari kiamat tidak mendapatkan ketakutan. Dalam hadis riwayat Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab hum ala ka'ibin minal miski hatta yufragu min hisabil khalaiq." Ada 3 golongan yang enggak mendapatkan ketakutan pada hari kiamat. Orang-orang sebutkan bagaimana gambaran yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketakutan pada hari kiamat, ya, itu suami istri, ya, walaupun seranjang itu saling berlari menjauh dari keduanya. Wa ummihi wa abi, bapak sama anaknya, sama ibunya, sama suaminya berlari saking takutnya pada hari kiamat. Siapa yang mendapatkan ketakutan? Ada 3 golongan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tidak dihisab. Yang enggak dihisab oleh Allah, yang enggak dihitung, enggak ditimbang, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Yang pertama, seseorang membaca Al-Qur'an tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi kita baca Quran bukan karena agar dibilang qari. Kita baca Quran bukan dibilang orang alim. Kita baca Quran agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fitnahnya, kata Imam Ghazali, fitnah akhir zaman ini ada orang, ya, kalau ngaji enggak mau ngaji kalau enggak dibayar. Ada, Pak. Kalau enggak dibayar dia enggak mau ngaji. Ya, itu. Dan ya mengalami, ya, beberapa ada orang kita ingin panggil, ya, undangan ke mana, itu ditanya dulu, memang budgetnya berapa? Ya, biasanya kalau baca sekian saya dapat, ya. Nah, begitu. Tidak ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bihi qauman, kemudian dia mengimami satu kaum. Tapi kaum yang diimami, orang yang menjadi imam ini, yang baca Quran ini, orang pada redha, senang. Kalau sudah diimamin, senang. Itu satu orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an tapi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi imam, makmumnya redha. Jangan sampai naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal demikian. Ya, kita ngimamin orang pada enggak suka. Ada yang pulang ngimamin, jangan, naudzubillah, naudzubillah. Itu ciri kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an, ya, ingin mendapatkan ridha Allah, kemudian ketika dia mengimamin orang pada senang. Satu yang pertama. Yang kedua, wada'in ay mu'adzdinun yad'u ila as-salawati ibtigha'a wajhillah.
Yang kedua, orang yang memanggil, muadzin. Makanya para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, muadzin atau imam. Sebagian ulama mengatakan muadzin yang paling utama daripada imam. Ada yang mengatakan muadzin lebih utama daripada imam. Ada yang mengatakan imam lebih utama daripada muadzin. Dan muadzin ini memang pilihan. Zaman Rasulullah dan semua sahabat, dari sekian begitu banyak sahabat, yang dipilih hanya berapa orang saja sahabat Rasulullah. Yang dipilih siapa? Anda sautan, yang paling bagus suaranya, yang paling melengking suaranya, itu muadzin. Pilihan. Dan semuanya pengen azan, suruh azan, enggak. Rasulullah hanya milih beberapa sahabat untuk menjadi muadzin. Ya, maka yang sudah muadzin, oh masya Allah, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yad'u ila salawat ibtigha wajhillah. Mereka memanggil orang-orang salat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sampai pengen azan kalau kagak kasih duit kagak azan, jangan juga. Ya itu sama, jadi muadzin itu pahala yang besar. Salah satunya sahabat siapa? Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, ada beberapa sahabat lagi yang memang menjadi muadzin Rasulullah, dan memang ketika dia memanggil orang itu terbawa. Ya. Yang ketiga, wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih. Seorang hamba yang dia membaguskan ya akhlaknya di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya baik kepada Allah. Bagaimana hubungannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Taat. Seorang hamba kan begitu aja, Pak. Seorang hamba itu kalau taat sama tuannya berarti apa? Taat, ikut aturan. Kayak kita kerja di kantor, Bapak kerja di kantor, kalau di bidang taat ya ikut aturan. Jam 7 masuk, ya jam 7 masuk. Kira-kira bagaimana kalau jam 7 masuk, jam 8 baru datang? Gimana? Orang kerja aja sampai jam 4, dia jam 1 udah pulang. Ini kalau kayak begini, diapain sama bosnya kira-kira? Pecat. Ya. Begitu pula hamba yang taat. Sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal. Kalau ada orang yang diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan berbuat taat di buminya Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu disuruh taat sholat 5 waktu ditinggalin. Sholat 5 waktu ditinggal. Puasa Ramadan dia kagak puasa. Lagi jalan mampir ke pasar, dia mampir ke warteg. Ya. Ini kira-kira hamba yang taat atau enggak? Ini Allah, bosnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan kata Allah, orang yang mendapatkan tidak mendapatkan ketakutan pada hari kiamat dan tidak dihisab oleh Allah, orang yang memperbaiki hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memperbaiki hubungannya kepada tuannya. Kalau kita berada di satu tempat, ya, kita bekerja, maka kita berbuat baik kepada atasan kita, bos kita, selagi tidak melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keutamaan ahlul Quran. Yang kedua, dikatakan wa minha ahlul Quran hum ahlullah. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nisbah keluarga Allah itu nisbah yang sangat mulia. Ketika nama seseorang dinisbahkan kepada Allah, berarti itu mulia. Kayak masjid kan rumah Allah, berarti mulia enggak? Mulia. Baitullah, Masjidil Haram disandarkan kepada nama Allah, mulia enggak? Begitu pula ahlul Quran. Ahlul Quran itu dinisbahkan dalam hadis menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Mulia ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga daripada manusia. Bukan berarti Allah punya anak, bukan. Bukan berarti Allah punya istri, tidak. Ini penisbahan saja. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang bertanya, man hum ahlul Quran?
alladzi yartabituna bil Qur'an. Ahlul Quran ini orang yang selalu mengikatkan dirinya kepada Al-Quran, terpaut kepada Al-Quran, tilawatan, baik membacanya, ya dia perhatikan bacanya, huruf-hurufnya dia jaga, tajwidnya, wa qabla wal ibtida'nya, bagaimana berhenti dan memulainya, tilawatan wa hifzan, dia menghafalnya, wa tadabburan, mentadabburinya, kemudian apa lagi? Wa amalan, dia mengamalkan isi daripada Al-Quran. Maka ahlul Quran itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iri sama orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau enggak kita, ya anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau enggak anak kita, ya cucu-cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Jangan sampai kayak orang sekarang. Ngapain sih ngapal Quran? Ya, kalau mau lihat Quran tinggal aja buka HP. Sampai ada orang yang punya pikiran demikian. Ya. Apa manfaat penghafal Quran? Hafal dulu baru tahu manfaat. Ya, orang-orang penghafal Quran begitu nikmatnya setiap pagi dan petang selalu murajaah Al-Quran. Ya, dan ketahuilah orang-orang yang di dalamnya ada Al-Quran itu bumi enggak mau ngambil, enggak mau makan jasadnya. Ini orang-orang penghafal Al-Quran. Ya, sampai dikatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa inna Allah la yu'adzabu qalban wa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang yang hatinya ada Al-Quran. Kenapa? Wa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Karena Al-Quran ini adalah hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa yang menghafalkan Al-Quran maka dia mendapatkan keamanan. Wa man ahabbal Quran falyubshir. Dan barang siapa yang cinta kepada Al-Quran maka bergembiralah kalian. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Al-Quran ngapain ngapal Quran? Ya ada ya. Seorang profesor, doktor ngomong di media sosial, ngapain ngapal Al-Quran? Nah, itu. Keuntungan dunia memang berbeda dengan keuntungan akhirat. Maka apakah bisa kita menjadi ahlu Quran juga tidak menghafal Al-Quran? Bisa juga. Ya. Jadi ada kebiasaan, ini cerita kawan saya itu cerita. Ya, beliau punya nenek. Neneknya itu ketika jalan kuburan makam keluarga pengen digusur, itu makamnya dipindahin. Ternyata ketika digali itu jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Ya, tapi nenek ini bukan penghafal Al-Quran. Ditanya ini kenapa nih neneknya bisa, masya Allah, mendapatkan kemuliaan, jasadnya tidak dimakan oleh udah bertahun-tahun. Ya, ternyata ini nenek ini selalu menghatamkan Al-Quran. Malam-malam dia tahajud, dia baca Quran. Salat duha, dia baca Quran. Ya, maka kalau bulan suci Ramadan kata Syekh guru kami Syekh Jabir, itu kalau bisa lebih bagus baca Quran. Di dalam salat tahajud dia baca Al-Quran. Dia baca dan hafal. Kayak di depan ini. Ya. Dia baca Quran, dihatamkan Al-Quran dalam salatnya di malam hari dan di pagi hari. Ibu-ibu kalau nggak boleh hafal Quran, boleh pegang Quran kecil, boleh pegang. Tak kalau lagi masuk dikantongin. Kata beliau lebih utama membaca Al-Quran dalam salat. Khususnya kita di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau mengajarkan kalau kita lagi pergi umrah, ya, atau pergi haji, hatamkan Al-Quran dalam salat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kata guru kami Syekh Jabir beliau mengatakan demikian. Jadi ada tuh kita ternyata nenek itu, ya, memang dia punya kebiasaan membaca Al-Quran dalam salat. Dalam salat baca Pak, hafal baca. Ya, itu jadi orang yang membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran walaupun dah hafal Quran tapi terpaut hatinya dengan Al-Quran, hatam. Ya, di bulan Ramadan bisa 5 kali hatam, 6 kali hatam. Di luar bulan Ramadan selalu menghatamkan Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Ya. Selanjutnya dikatakan, ya, wa man ahabbal Quran falyubshir. Siapa orang yang cinta dengan Al-Quran maka bergembiralah.
Kegembiraan orang yang membaca Al-Quran, baca. Di bulan Ramadan kalau tidak ada kita keinginan untuk menghatamkan Al-Quran, maka bersedihlah. Bersedih kalau bulan Ramadan tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Punya perencanaan, Pak. Al-Quran itu satu juz ada berapa halaman? Ada 20. Satu juz ada 20 halaman. Ya, Quran Madinah ya. Atau Quran kita yang zaman yang sekarang itu ada 20 halaman. Tinggal bagi aja. Ya. Kalau satu harinya ya ada 5 waktu. Ya, berarti setiap ba'da shalah baca berapa? 2. Ya. 2. 5 waktu ba'da shalah. 5 kali 2 berapa? 10. 4 berarti 4 halaman. Bukan 4 kebetan, 4 halaman. 1, 2. Setiap pada sholat 4. Kalau pengen 1 juz. Atau sekarang banyak sekali. Kayak kami di pondok ini anak-anak setiap, walaupun mereka mengajar sendiri, ada hatam baca. Jadi mereka karena biasa ngapal. Karena mata ini ternyata juga butuh untuk membaca Al-Quran. Jadi an-nadharu ilal mushaf ibadah. Ada seorang ulama itu sudah berpuluh-puluh tahun dah baca Quran dengan mushaf, selalu dengan hafalannya. Banyak ulama kayak Syekh Isa Al-Ma'sarawi itu 20 tahun enggak pernah baca Quran dengan melihat. Ada seorang ulama yang sampai buta dia enggak melihat Al-Quran. Ya, sehingga dia itu bermimpi ya membaca Quran kemudian matanya terbuka, artinya melek bisa. Jadi salah satu ya ibadahnya mata ini satu baca Quran. An-nadharu ilal mushafi ibadah. Maka dibiasakan anak-anak ini karena biasa ngapal, biasa enggak lewat 30 juz dilihat baca, membaca Al-Quran. Jadi setiap pada salat ya boleh juga cakap kalau misalkan kita mengadakan habis salat tarawih baca 1 juz. Rame-rame itu semangat biasanya. Karena anak-anak liburan sampai tanggal 21 Ramadan, bacanya 1 juz setengah. Baca Pak, bukan menghafal, bukan murojaah enggak, tapi baca. Ya, ini mata ini juga perlu ibadah. Ibadah mata ini adalah dengan membaca Al-Quran. Maka baca saja. Walaupun hafal baca. Apalagi nggak hafal, ya dibaca Al-Qurannya. Di pandangan mata kita biar ada ibadahnya mata kita. Wa anhu radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kalau lagi bulan Ramadan ya mau buka puasa kan hidangkan ya. Ya, ini kalau hidangannya lezat kira-kira gimana? Bisa berebutan, Pak. Ya, hidangannya nasi kebuli. Ya, mana ayamnya satu-satu. Kita ingat di Mesir. Di Mesir itu kalau lagi bulan puasa ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu baik itu kadang-kadang warung dia buka untuk buka puasa di jalan, pasang tenda udah kayak orang pengantenan, pasang taruh tiap pinggir-pinggir jalan tuh toko-toko kadang-kadang dia buat itu setiap bulan Ramadan. Kasih makanan ayamnya enggak seperempat enggak, setengah ayam. Satu orang setengah ayam. Ya, kira-kira tuh ramai enggak tuh isinya? Ramai. Kita ini mahasiswa dulu namanya mahasiswa ya. Ya, duitnya kadang-kadang gak ada. Bulan Ramadan tuh senang. Ya, jadi tinggal mampir tuh, tinggal di mana aja pilih. Ya, itu. Ini ada Allah kasih hidangan buat kita, bukan hanya bulan Ramadan saja. Kata baginda Rasulullah, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah." Al-Qur'an ini hidangan Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Maka ambillah daripada hidangan Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Mampu 1 juz, ambil 1 juz. Kalau bisa ambil semuanya, alhamdulillah. Itu Al-Quran, hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cicipin Pak hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna hadzal Qur'an hablullah wan nurul mubin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya yang jelas, wa syifaa'un nafi'. Ya, asy-syifa', penyembuh. Maka Al-Quran 5 quri'alah. Kalau ada orang sakit baca aja Al-Quran
ya, bacain Fatihah saja atau bacaan Al-Qur'an ditiupkan. Makanya kalau lagi hatam Quran tuh banyak orang di ini naruh-naruh air. Diniatkan, kalau niatkan biar sembuh, insya Allah sembuh. Diniatkan bagaimana niat kita, maka Al-Quran 5 quri'alah, masing-masing niatnya untuk baca Quran. Sebagaimana kita meminum air zam-zam, kita niatkan untuk apa kita? Ya, diniatkan. Nah, itu. Ismatun liman tamassaka bihi, menjaga diri kita bagi orang yang menjaga daripada Al-Quran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Wan najatul liman tabi'ah, ya, keselamatan bagi orang yang mengikuti isi Al-Quran. Ketika Allah perintahkan dia ikuti, ketika Allah larang dia tinggalkan. Utluhu fa inna Allah ta'ala ya'jurukum ala tilawatih. Bacalah Al-Quran, kesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada siapa yang baca Al-Quran. Ya. Kulli harfin 10 hasanat. Bacalah Al-Quran karena Allah berikan balasan, satu huruf Allah balas ke 10 kebaikan. Nah, ini pahalanya. Terakhir saya ingin bacakan lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal baita alladhi yuqra'u fil Qur'an tahdurul malaikah. Orang kalau rumahnya selalu dibacakan Al-Quran, itu tahdurul malaikah. Malaikat demen sama rumahnya yang selalu dibacakan Al-Quran. Adem Pak. Malaikat numpuk tuh di rumah orang yang suka baca Quran. Tahdurul malaikah wa yattasi'u ala ahli. Ya, itu keluarganya yang dalam situ punya hati yang lapang. Jadi orang kalau dibacakan Al-Quran di rumahnya, itu akan memiliki keluarganya punya hati yang lapang. Ya, hati-hati yang bersih. Ya, hadir malaikat. Malaikat apa yang hadir? Malaikat rahmat hadir. Ya, itu. Maka orang-orang dahulu, masya Allah, ya, kebiasaan mereka pada maghrib ngaji. Dulu masih dengar ya, kalau kita maghrib jalan, rumah lagi pada ngaji bocah. Lagi jalan, bocah lagi pada ngaji. Sekarang, walau alam yang dengar apa? Tidak dengar lagi, udah suaranya udah alam semua, lagi mencet-mencet. Ya, itu. Annal baita alladhi yuqra'u fil Qur'an tahduruhul malaikatu wa yattasi'u ala ahli. Rawahul Imam Muhammad bin Nasr Al-Maruzi bi isnadi an Anas radhiyallahu anhu, al-baitu idza qura fil Qur'an, rumah yang apabila dibacakan di dalamnya Al-Quran, hadarathul malaikah wa tanakkabat anhu syayatin, itu setan-setan pada kabur Pak. Rumah kalau dibacakan Al-Quran, itu malaikat pada datang, setannya pada kabur. Ay taba'adat anhu wa tasa'ala ahli, hati-hatinya bersih, lapang. Wa kathura khairuhu wa qalla syarruh, maka kata baginda Rasulullah SAW, rumah yang dibacakan Al-Quran itu, yang selalu dibacakan Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan dijauhkan daripada keburukan. Maka syukur kalau di rumahnya ada ngaji, ada tempat pengajian, ada majlis zikir, majlis ilmu, ketepatan rumah kita. Alhamdulillah. Berarti apa? Kita lagi ngusir setan. Tapi kalau ada keluarga, dia ada pengajian, dia kabur, berarti jangan-jangan dia setan ya, jangan-jangan. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, orang-orang yang enggak mau dekat Quran, udah dengar Quran udah kabur. Ya itu, karena fungsinya salah satunya dikatakan tahduruhul malaikah, akan hadir malaikat. Maka kalau bapak nih, ya di rumah ada orang sakit atau kita sibuk baca, udah setelin aja Quran Pak di rumah. Ini kalau kita ada orang nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, kita mau baca Quran, kita sibuk, udah setelin murotal di rumah. Setelin aja murotal. Walaupun kita tidak bisa baca Quran, jangan sampai orang yang sakit tidak bisa apa-apa, nggak mendengarkan kebaikan-kebaikan. Maka dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, itu. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Quran, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan Al-Quran, hadarat busyayatin, yang hadir siapa? Setan. Pokoknya kalau ada rumah kosong, apalagi rumah enggak pernah dibacakan Al-Quran tuh rame. Sama apa? Setan. Keluarganya suka berantem mulu, curigaan mulu, sama suami sama istri berantem mulu. Kenapa? Curiga.
Kenapa? Setan yang mengganggunya. Hadarathu asyayatin. Ya. Wa tanakkabat ay taba'adat anhul malaikah. Malaikat enggak mau mampir orang-orang yang rumahnya enggak ada Al-Qur'an, tidak hanya foto saja. Artinya gambar-gambar. Wa daqa ala ahli. Itu orang yang penghuninya sempit hatinya. Ya. Wa qalla khairuhu, sedikit kebaikannya, wa katsura syarruhu, dan banyak keburukannya. Jadi mudah-mudahan kita bangun rumah kita, anak-anak kita dari kecil sudah ditanamkan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Jangan sampai kita punya anak, punya keluarga, punya cucu tidak bisa baca Al-Qur'an. Pahala yang besar. Mana syukur-syukur kita sendiri yang ngajarin Al-Qur'an. Ya, biar kebaikan kita terus menerus. Anak kita yang mengajarkan Al-Qur'an. Mungkin ini saja dapat sampaikan, mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan bisa bersama Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, karena Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghatamkan isi Al-Qur'an.